Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Hari ini kita akan beribadah pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Bapak Ibu, saudara-saudari warga jemaat Gereja Kalimantan Evangelis dimanapun berada, hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau new normal life di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing dan juga physical distancing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan juga pimpinan Tuhan. Mari kita angkat pujian pembuka kita dari Kidung Jemaat nomor 405, bait pertama hingga baitnya yang ketiga, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Kita tahbiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 58, bait pertama hingga baitnya yang kedua, Maha Kasih yang Ilahi. Surga
kita masuk di dalam doa pengampunan dosa dan juga ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami, mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Sesuai dengan amanat Nas GKI itu terambil dari 2 Samuel pasal 11 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Dengan judul perikop Daud dan Batsyeba. Demikian firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uriah orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, "Aku mengandung." Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu aku takkan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan
perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, mari kembali kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 248, bait pertama hingga baitnya yang ketiga. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Kita sampai di dalam perenungan firman Tuhan, dan sesuai dengan Amanat Nas GKE, firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Yohanes pasal 6, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Di hari Minggu yang indah ini, 25 Juli 2021, kami jemaat-Mu GKE Immanuel Kumai masih tetap melaksanakan peribadahan secara online. Biarlah Bapa, Engkau memberkati peribadahan kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dan kami akan sampai di dalam perenungan firman-Mu pada saat ini juga. Apa yang menjadi dasar ataupun nats perenungan kami, boleh kami mengerti, pahami,
dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mengundang Roh-Mu yang sangat kudus itu hadir untuk mengikat kami, memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami, agar boleh mengerjakan firman-Mu ini pula sekarang dan tidak ditunda-tunda. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, dan berbicaralah maka kami siap untuk mengerjakannya. Amin. Yohanes pasal 6 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-21. Dengan judul perikop Yesus berjalan di atas air. Demikian firman Tuhan. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam kasih penyertaan Tuhan, di dalam peribadahan kita Jemaat GKE Immanuel Kumai yang kita laksanakan secara online pada hari ini. Bapak Ibu, kita telah mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 6 ayat 16 hingga 21. Yesus berjalan di atas air, dan nats paralelnya juga itu terdapat ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, dalam kitab Matius pasal 14 ayat 22 hingga 33, dan juga Markus 6 ayat 45 sampai 52. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kisah Yesus berjalan di atas air dalam kitab Yohanes ini berbeda dengan Injil lainnya ya, yang merupakan nats paralelnya, yaitu Matius dan juga Markus. Nah, di kitab Yohanes ini hanya dikisahkan singkat, namun memang dengan penanda perpindahan waktu yang dalam maknanya. Nah, pertama ya, dikatakan bahwa hari sudah mulai malam. Nah, ketika sudah malam, Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang bisa tahu dengan persis bagaimana situasi danau? Pandangan ke depan atau ke arah manapun menjadi tidak jelas. Nah, kemudian dikatakan lagi bahwa hari sudah gelap. Dan Yesus juga belum datang. Nah, Yohanes dengan sangat indah menyatakan bahwa firman itu adalah sumber terang. Ketika terang itu datang, kegelapan menjadi hilang. Situasi malam dan gelap menjadikan para murid dalam kesusahan yang dahsyat. Mereka diterpa laut yang bergelora dan angin kencang. Nah, kedua, perubahan situasi dari badai yang dahsyat, dan seketika itu ketika Yesus dalam perahu, mereka sampai ke pantai, sehingga memang situasi tenang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Yohanes memberikan setting perpindahan tempat dan juga situasi dari tengah laut yang penuh badai menuju ke pantai yang tenang dan juga aman. Nah, ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudariku, Yohanes memberikan gambaran kepada kita bagaimana situasi sebelum ada Yesus dan setelah Yesus hadir dan naik ke perahu para murid. Sebelum Yesus hadir, situasi gelap malam dialami para murid. Nah, dalam situasi seperti itu mereka tidak sanggup berlayar karena badai yang dahsyat. Hidup para murid diliputi dengan kekhawatiran dan juga ketakutan. Mereka tidak mempunyai pegangan keselamatan. Namun Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus hadir dan naik ke dalam perahu, situasi pun menjadi berubah. Nah, Bapak Ibu, apakah hari menjadi siang?
Nah, Yohanes tidak menjelaskan itu. Nah, kemudian apakah badai menjadi reda? Nah, dalam bacaan kita pun Yohanes tidak mengatakan itu. Nah, Yohanes hanya mengatakan bahwa ketika Yesus naik ke dalam perahu, seketika itu juga mereka sampai ke pantai. Yohanes di sini, Bapak Ibu Saudaraku, hendak memberikan tanda bahwa kegelapan malam masih akan terus ada. Badai yang dahsyat tidak serta-merta hilang sama sekali. Tetapi dalam kehadiran Yesus kita akan mampu melewati kegelapan malam dan juga terjangan badai yang mengombang-ambingkan kehidupan kita. Nah, Yesus tidak menjanjikan kita terlepas dari dahsyatnya badai, tetapi Yesus memberi jaminan bahwa di dalam namanya kita akan mampu melewati gelapnya malam dan juga dahsyatnya gelombang badai. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, bagi kita, kegelapan malam dan terpaan gelombang kehidupan seringkali membuat kita hanyut. Situasi dan keadaan seringkali membuat kita menjadi seperti tanpa harapan. Hidup penuh kecemasan dan juga kekalutan. Ketika angin mengarah ke barat, kita ikut ke barat. Ketika angin mengarah ke timur, kita ikut ke timur. Nah, seolah-olah kita menjadi seperti tanpa pegangan yang kuat. Kita tidak mempunyai penyangga yang menjadi andalan untuk tetap bertahan di jalur hidup kita. Dalam situasi seberat apapun, Yesus senantiasa mau hadir dan masuk dalam bahtera kehidupan kita. Semakin besar gelombang kehidupan kita, semakin besar pula kuasa Yesus yang dianugerahkan bagi kita. Nah, hanya saja Bapak Ibu Saudaraku, yang sering kali terjadi adalah kita tidak mau menaikkan Yesus ke dalam perahu kehidupan kita. Justru seperti para murid yang melihat Yesus, ya, mereka sangat ketakutan, ya, karena memang mereka melihat Yesus itu seperti hantu. Nah, kita juga sering berlaku demikian, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Malahan bukan Yesus yang kita naikkan dalam perahu kita. Justru kekuatan-kekuatan lain yang dapat membuat tenang sesaat, namun tidak sampai pada pantai keselamatan yang kita tuju. Kekuatan-kekuatan lain yang kita bawa itu hanya sementara, Bapak Ibu. Bahkan yang sementara itu seringkali membuat hidup kita justru semakin buruk, bukan lagi semakin baik. Di dalam kehidupan ini, Yesus tidak serta-merta memudahkan kita dengan menghilangkan kesusahan. Nyatanya hidup kita masih banyak susah dan juga deritanya. Berhadapan dengan itu seringkali kita seolah tidak bisa berbuat apa-apa. Kita seperti terjebak di dalam sempitnya perahu kita. Yesus tidak menghardik supaya danau, ya, tenang. Tetapi Yesus naik ke perahu dan juga mendampingi perjalanan kita. Kita akan tetap menghadapi tantangan hidup, tetapi di dalam nama Yesus, kita akan mampu untuk melewatinya dengan indah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, selamat menjalankan perahu kita dalam samudra kehidupan. Teruslah mendayung menuju pantai sukacita dan sambutlah Tuhan Yesus untuk masuk dalam perahu kehidupan kita. Maka kita akan menyaksikan kuasa dan mujizatnya terjadi dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Soli Deo Gloria. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan, menguatkan kami. Biarlah Engkau sendiri yang masuk ke dalam perahu kehidupan kami,
maka kami pun akan selalu dan selalu menyaksikan kuasa dan mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kemampuan bagi kami agar kami mampu melewati segala beban pergumulan hidup kami dengan mengandalkan kasih kuasa Tuhan saja. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Ampuni sikap kami ketika kami meragukan kasih kuasa-Mu, ketika kami hanya mengandalkan kekuatan kehebatan kami semata-mata. Tuhan, melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama di hari Minggu ini, memberikan semangat bagi kami untuk bangkit dari segala keterpurukan kami, kesusahan, penderitaan, sering kali datang silih berganti. Hal ini tidak dapat kami pisahkan dari kehidupan kami. Tetapi kekuatan terbesar yang menyadarkan kami pada saat ini bahwasanya Engkau sendiri masuk ke dalam perahu kehidupan kami, bercampur dengan penderitaan, pergumulan, tantangan kehidupan kami. Bahkan Engkau memandu kami, Engkau menguatkan, mengarahkan kami, agar kami menjadi pemenang, agar kami tidak ragu-ragu tetap mengandalkan kasih kuasa-Mu itu saja. Terlebih lagi ya Tuhan, di masa pandemi COVID-19 yang belum saja reda ini ya Tuhan, kami memohon bahwasanya kasih penyertaan-Mu tetap melingkupi seluruh umat manusia. Biarlah ya Tuhan, kami tidak memiliki sikap takut yang berlebihan, takut di dalam kewaspadaan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menguatkan, memberkati, mengarahkan kami. Dan terlebih lagi juga ya Tuhan, memberikan kesadaran kepada kami untuk tetap menjalankan kehidupan kami sesuai dengan protokol kesehatan yang telah diberlakukan. Tuhan Yesus, di kesempatan indah ini pula kami serahkan keberadaan pemerintahan kami, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Roh Tuhan yang sangat kudus bekerja. Biarlah kuasa-kuasa kegelapan yang senantiasa boleh terus-menerus merongrong mereka, menggoda mereka, Engkau hancurkan. Dan biarlah ya Tuhan, pemerintahan kami ini pula boleh menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Di dalam segala hal tantangan bahkan pergumulan yang dirasakan Tuhan, Engkau memberkati pemerintahan kami ini pula. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan. Biarlah Tuhan mereka tetap fokus, boleh mengerjakan kebaikan, bahkan senantiasa pula boleh mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia. Kami yakin dan percaya pula perkara baik sedang Engkau datangkan di tengah kehidupan rakyat di bumi Indonesia ini. Ajar kepada kami ya Tuhan, untuk mematuhi segala kebijakan pemerintahan kami, untuk bersama-sama mendukung, bahkan juga tidak percaya berita-berita hoaks yang senantiasa ingin melumpuhkan kinerja pemerintahan kami. Kami juga doakan bagi mereka yang senantiasa ingin mengacaukan keberlangsungan kehidupan di bumi Indonesia ini, ingin menggulingkan pemerintahan kami dengan berbagai hal yang tidak mendasar ataupun bertanggung jawab, mereka lontarkan dan juga kerjakan. Tuhan, kami memohon biarlah mereka semakin disadarkan. Engkau juga memberikan kekuatan kemampuan bagi mereka untuk boleh melihat kebaikan-kebaikan, hal-hal positif yang telah dikerjakan oleh pemerintahan kami. Di dalam segala niat jahat yang ingin mereka kerjakan pula, Tuhan, bolehlah menyadarkan, bahkan juga mengingatkan mereka untuk membuang niat jahat mereka, untuk bersama-sama boleh menanggulangi keadaan negeri ini dengan memohon penyertaan yang berasal daripada Tuhan saja. Kami yakin dan percaya ya Tuhan,
dengan semakin giatnya kami berdoa, memohon kepadamu, hal-hal yang tidak baik akan segera musnah dan hilang, sehingga kami boleh menikmati kebaikan Tuhan melalui pemerintahan yang kami kerjakan, dan memampukan kami untuk bersyukur senantiasa selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pula kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu 1 minggu ke depan, dengan tantangan pergumulan yang selalu mengitari kami. Biarlah kuasa kasih penyertaan Tuhan selalu kami andalkan. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan semangat bagi kami di dalam pekerjaan kami, sehingga kami kerjakan dengan penuh ucapan syukur dan secara bertanggung jawab. Engkau jaga pelihara orang-orang yang kami kasihi. Jauhi kami dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan Yesus, ingatkan kepada kami, keluarga-Mu ini, sidang jemaat-Mu, di dalam segala kepenatan kesibukan kami, untuk selalu berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, di dalam doa pujian yang kami lantunkan. Berkati kehidupan anak-anak yang kami kasihi. Kepada mereka yang bergumul dengan duka cita, Tuhan kuatkan, hibur, dan semangati. Biarlah ya Tuhan, mereka boleh menapaki kehidupan baru mereka dengan berharap kepada kasih penyertaan Tuhan. Bagi mereka yang pada saat ini bergumul dengan sakit penyakit yang diderita, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Berkati media yang dipercaya ataupun yang dipakai untuk mengobati tubuh yang sakit. Di dalam kasih penyempurnaan Tuhan, kesembuhan pemulihan pun Engkau nyatakan. Untuk janda, duda, anak yatim, piatu di mana-mana tempat juga, kami yakin dan percaya kehidupan mereka tetap di dalam genggaman, bahkan pemeliharaan dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pula sukacita seluruh sidang jemaat-Mu di hari Minggu ini, dan terkhusus kepada mereka yang boleh menikmati pertambahan usia yang Tuhan nyatakan di dalam diri Ibu Yuliana Patampang pada tanggal 21 Juli 2021 kemarin, genap berusia 44 tahun. Dan juga kepada saudari Regina Simanjuntak pada tanggal 21 Juli 2021 kemarin pun genap berusia 19 tahun. Tuhan Yesus, kiranya di dalam pertambahan umur yang Tuhan berikan kepada Ibu Yuliana Patampang dan juga Regina Simanjuntak, semakin memampukan mereka untuk bersyukur senantiasa selalu. Menikmati kebaikan Tuhan seperti ini pula mereka sikapi untuk terus mau berkarya di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang menggenapi apapun yang menjadi keinginan rencana mereka. Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Di dalam menjalani aktivitas keseharian mereka pula, Engkau memberkati, bahkan senantiasa terus-menerus menyemangati mereka. Dan terlebih lagi apapun yang dikerjakan, itu semua menunjukkan kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dijunjung tinggi, dipuji, sembah, dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik. Bapa di sorga, kami sidang jemaat-Mu masih saja menjalani peribadahan secara online. Biarlah ya Tuhan, kami sungguh-sungguh mengambil bagian, mau beribadah meskipun memang tidak kami lakukan di gedung gereja. Melalui peribadahan online seperti ini pula kami yakin dan percaya Tuhan menjamah kami, Tuhan menguatkan kami. Biarlah kami tidak ragu-ragu. Dan terlebih lagi kerinduan kami untuk boleh beribadah secara tatap muka di gedung gereja. Tuhan, Engkau akan dengar dan Engkau akan memberikan waktu yang terbaik bagi kami berkumpul. Biarlah Tuhan, di masa-masa pandemi seperti ini pula, kehidupan persekutuan kami saling diteguhkan, dikuatkan,
saling mendoakan, memperhatikan satu dengan yang lainnya. Pandemi COVID-19 ini pula belum berakhir. Biarlah ya Tuhan, kami juga memiliki keyakinan bahwasanya sesusah apapun, sesulit apapun kami boleh melaluinya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Inilah ucapan syukur sidang jemaat-Mu. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kami juga serahkan mereka yang bergumul karena terpapar COVID-19. Biarlah Tuhan bekerja. Tuhan menolong mereka, bahkan menyembuhkan mereka, menyemangati mereka. Tuhan juga memberkati setiap usaha yang dilakukan, dikerjakan. Untuk pihak medis yang selalu saja siap sedia di rumah sakit menangani semua pasien, baik yang menderita COVID-19 atau penyakit yang lainnya. Tuhan jagai, berkati kehidupan mereka. Jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Di tengah kepenatan mereka pula menghadapi situasi yang tidak menentu seperti ini pula, semangat, kekuatan yang berasal daripada Tuhan memberkati mereka, sehingga tugas yang mereka kerjakan itu boleh dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik. Kami bersyukur untuk minggu-minggu ini bahwasanya kasus yang negatif dari COVID semakin bertambah. Biarlah ya Tuhan, semakin hari semakin berkurang yang tertular COVID-19. Dan Engkau juga memberikan kesadaran, pengertian kepada kami akan pentingnya menjalani ataupun menjalankan kehidupan sesuai dengan protokol kesehatan. Kepada mereka yang abai ataupun hanya mementingkan diri mereka sendiri, tidak memperhatikan keselamatan yang lainnya, Tuhan sadarkanlah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik untuk kebaikan-Mu yang sudah mendengarkan doa-doa permohonan kami. Kami yakin dan percaya semuanya di dalam rencana rancangan Tuhan yang cukup teramat indah. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami mohonkan, apa yang kami mintakan, itu Engkau kabulkan, Engkau jawab seturut dengan kehendak-Mu saja, bukan kehendak kami. Kami bersyukur bahwasanya kami memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga ya Tuhan, dengan penuh keyakinan pula, kami yakin dan percaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Doa yang kurang sempurna ini pula hanya kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, kita akan masuk untuk memberikan persembahan syukur kita. Dan dengarkanlah nats pengantar persembahan syukur kita. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan.
maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat 8 dan 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Dengan diiringi menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 150 bait pertama hingga baitnya yang ketiga, Ya Tuhan, hanya inilah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat kita mengikarkan pengakuan iman Kristen kita dengan diakhiri menyanyi haleluya 3 kali. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Kini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai dan sampai berjumpa kembali pada hari Minggu, tepatnya tanggal 1 Agustus 2021. Jaga kesehatan, jaga imun tubuh yang baik, sehingga nantinya kita pun boleh bersemangat menjalani kehidupan kita dan berjumpa kembali pada hari Minggu 1 Agustus 2021. Tuhan Yesus berkati.